Sekelompok penjahat menculik putri seorang jutawan. Mereka berharap untuk mendapatkan 50 juta, meskipun mereka akan segera menemukan bahwa mereka mengacaukan gadis yang salah. Abigail adalah seorang siswa balet. Itu adalah malam ketika dia kembali ke rumah. Sebuah mansion besar di mana tampaknya tidak ada seorang pun. Dia naik ke kamarnya sambil menerima telepon dari ayahnya. Abigail berbicara kepadanya sampai orang-orang dengan wajah tertutup muncul entah dari mana. Dan membiusnya membuatnya pingsan pada saat itu. Mereka diberitahu bahwa seseorang sedang mendekati mereka dengan cepat memasukkan gadis itu ke dalam koper dan berjalan menuju pintu belakang. Ketika alarm berbunyi, para penculik dipaksa untuk berlari sampai mereka keluar melalui pagar dan pergi dengan sebuah van. Sepanjang jalan, mereka memeriksa bahwa gadis itu baik-baik saja, dan kemudian jika di sebuah rumah yang jauh dari kota, di sana, mereka disambut oleh bos mereka, seorang pria bernama Lambert. Dia memerintahkan mereka untuk membawa gadis itu ke sebuah kamar, menguncinya dan mencari lokasi pengawasan. Kemudian, semua orang bertemu dengannya. Siapa yang memberi mereka beberapa instruksi? Mereka tidak akan dapat mengungkapkan nama asli atau kisah pribadi mereka. Jadi jika seseorang tertangkap, ia tidak akan dapat mengkhianati salah satu rekannya. Pekerjaan akan berlangsung selama 24 jam. Sejak saat itu, mereka akan memenuhi peran sebagai pengasuh anak. Meskipun satu-satunya yang dapat bersama gadis itu adalah salah satu dari dua gadis itu. Yang berambut hitam, dengan begitu gadis itu hanya akan mendengar satu suara. Wanita itu bertanya, siapa pemilik gadis itu? Yang dijawab Lambert bahwa itu milik seorang miliarder yang akan membuatnya 50 juta lebih miskin. Ia meyakinkan mereka bahwa mereka aman di sana, tetapi untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat dilacak, ia mengambil ponsel mereka. Kemudian mereka memberikan nama sementara untuk masing-masing. Frank Joey, Sammy Peter, Dean Reckless. Akhirnya, ia memberitahu mereka bahwa dapur dan bar sudah penuh sehingga mereka merasa nyaman. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka sendirian. Kelompok itu membuang-buang waktu. Tidak ada waktu, dan semua orang kecuali Joey menikmati minuman. Meskipun ada aturan untuk tidak mengungkapkan informasi pribadi. Dean mencoba menebak apa yang mereka masing-masing lakukan. Tapi dia salah tentang segalanya. Joey, di sisi lain, ternyata lebih berwawasan luas dan menemukan bahwa Frank dulunya adalah seorang detektif. Peter menderita pelecehan di masa kecilnya. Jadi saat dia tumbuh dewasa, dia berusaha untuk menjadi lebih kuat dari yang lain. Sammy seorang peretas berasal dari keluarga kaya dan hanya melakukannya untuk bersenang-senang. Dean adalah pengemudi terbaik di kota, meskipun tidak profesional. Namun, Frank menyimpulkan bahwa Joey adalah seorang pecandu karena kecintaannya pada lollipop. Dia tampaknya tidak menyukai ini, jadi dia pergi untuk memeriksa gadis itu. Setelah memasuki ruangan, dia melihat bahwa Abigail telah sadar kembali. Seorang gadis takut dan dia menyebutkan bahwa perbannya terlalu ketat. Joey menutupi wajahnya sebelum melepaskannya dan kemudian menyesuaikannya dengan borgol. Jadi mereka tidak menyakitinya. Gadis itu terisak-isak bertanya, apakah mereka akan menyakitinya? Yang dijawab Joey, tidak, selama dia mematuhinya dan ayahnya membayarnya. Tebusan Abigail tampaknya tidak yakin. Jadi, Joey Pinky berjanji, Abigailnya memberitahu ayahnya. Mengira dia menginginkan seorang anak, tetapi kemudian dia kehilangan minat. Dia tidak peduli padaku dan dia tidak akan datang untuk menyelamatkanku. Pada akhirnya ketika Joey hendak pergi, dia berkata, aku minta maaf tentang apa yang akan terjadi padamu. Ketika Joey kembali ke grup, Peter dan Sammy sedang bermain minum. Reckless bermain biliar dan Dean minum sendirian. Tetapi Joey pergi untuk berbicara dengan Frank untuk bertanya jika dia tahu nama ayah Abigail. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu dan Joey memperingatkannya bahwa gadis itu mengisyaratkan bahwa dia mungkin pria yang sangat kejam dengan keraguan di kepalanya. Frank memutuskan untuk mengunjungi gadis itu meskipun seharusnya tidak dilakukannya. Jadi, saat masuk, dia terkejut melihat gadis itu tanpa penutup mata. Jadi, dia menutupi wajahnya sambil mengancamnya dengan pistol. Gadis itu berpaling saat Frank menuntut untuk mengetahui siapa ayahnya Abigail dengan gugup, menyebutkan nama Christoph Lazar. Frank meninggalkan ruangan. Sangat kesal mengatakan bahwa dia akan pergi, dan bahwa mereka harus membagi bagiannya sisanya. Ikuti dia dan tanyakan padanya. Apa yang terjadi ketika Frank mengungkapkan siapa ayah Abigail? Semua orang terkejut kecuali Sammy. Siapa yang tidak tahu apa yang terjadi? Mereka menjelaskan kepadanya bahwa Lazar adalah legenda urban. Seorang pria yang sangat berbahaya. Kelompok itu mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan mengembalikan gadis itu dengan harapan mereka akan memaafkan mereka. Meninggalkannya di sana dan kemudian membuat panggilan anonim memberitahunya di mana dia berada atau mengakhiri hidupnya karena dia telah melihat wajah Frank setelah berpikir. Untuk sesaat, mereka memutuskan untuk melanjutkan selama 22 jam berikutnya, dengan harapan membawa pulang 7 juta. Setiap Reckless mengambil jaga pertama, sementara Joey mengawasi ke dalam untuk pintu keluar. Dalam perjalanannya,
dia menemukan sebuah lift tua dan kemudian perpustakaan besar. Kemudian dia bertemu Reckless, yang mengatakan dia tidak mempercayai siapapun kecuali dia. Jadi mari kita saling menjaga punggung yang disetujui Joey. Di sisi lain, Semi menyalakan televisi di kamarnya untuk menghabiskan waktu ketika tiba-tiba Din muncul di belakangnya. Membuatnya takut Din mabuk dan ketertarikannya pada Semi membuatnya berpikir mereka bisa bersenang-senang. Namun, yang ia terima hanyalah jeritan yang menuntut agar ia keluar dari sana. Saat keluar, Din menemukan Peter di bar, tidur nyenyak. Lalu ia pergi ke tempat gelap dan menyalakan koreknya. Ada lukisan di dinding dan di salah satunya Anda dapat melihat seorang gadis yang mirip dengan Abigail. Ia kemudian datang ke dapur. Anda melihat ke dalam lemari es untuk mencari makanan ketika pintu di belakangnya terbuka. Din pergi untuk melihat siapa yang ada di sana. Ketika seekor tikus hampir membuatnya serangan jantung, Din berbalik ketika ia mendengar tikus-tikus itu menjerit melengking, diikuti oleh keheningan total. Tiba-tiba sesuatu atau seseorang mencengkeram kakinya dan menariknya. Din berteriak dan mencoba berpegangan pada dudukan, tetapi ia tidak bisa. Semi sedang menonton televisi. Ketika ia mendengar jeritan, ia keluar untuk melihat apa yang terjadi dan menemukan Din duduk di meja. Ia mendekatinya ketika kepalanya terpisah dari tubuhnya. Jeritan Semi membangunkan Peter, dan ketika dia tiba, dia menemukan Semi muntah, dan tubuh Peter dipenggal. Ketika yang lain menemukan mereka, mereka tidak tahu harus percaya apa. Mereka berasumsi itu adalah binatang atau pembunuh bayaran Lazar. Valdez Reckless memberitahu mereka sebuah cerita di mana 3 orang teratas Lazar terjepit. Beberapa tahun yang lalu, FBI membalik mereka malam sebelum persidangan. Mereka semua bersembunyi di lantai atas sebuah hotel. Selusin agen di kamar sebelah dan 2 di pintu. Keesokan harinya, FBI memasuki ruangan dan menemukan semua mayat terkoyak. Dikatakan bahwa Lazar memiliki pembunuh bayaran bernama Valdez dan dialah orang yang melenyapkannya. Orang-orang itu takut bahwa dia datang untuk semua orang. Abigail memutuskan untuk pergi melihat bahwa dia dikurung. Melihat bahwa ini masalahnya, Reckless memutuskan untuk pergi. Tetapi ketika mencoba pergi melalui pintu yang sama yang ditinggalkan Lambert, dia menemukan bahwa itu tertutup. Peter mencoba memaksanya terbuka, tetapi gagal. Dan pada saat itu, semua jendela tertutup. Reckless segera menemukan bahwa senjatanya tidak berada di tempat dia meninggalkannya, dan ketika berbicara dengan Abigail, Joey menemukan bahwa Frank adalah Valdez atau setidaknya itulah yang gadis itu katakan padanya. Reckless bertemu dengan Joey, dan mereka saling memberitahu apa yang mereka temukan. Mereka memutuskan untuk mencari jalan keluar, tetapi mereka hampir tidak mengambil beberapa langkah menjauh. Ketika Joey melihat Reckless berdiri diam-diam, dia mendekati dan menemukan wajahnya yang hancur berlumuran darah. Entah bagaimana dalam hitungan detik, dia terbunuh. Joey turun dengan pistol di tangannya mencari Frank. Ketika keempatnya bersatu kembali, dia menuduhnya bertanggung jawab atas kematian Din dan Reckless. Semua orang tampak bingung, jadi Joey memberitahu mereka apa yang Abigail katakan padanya. Frank tidak percaya seorang gadis selingkuh, jadi dia memerintahkan Peter untuk menghabisinya. Jadi, Peter pergi ke kamar Abigail dan mengeluarkan senjatanya, tapi sebelum dia menembak, Joey menghentikannya. Frank dan Semi tiba. Beberapa saat kemudian, Frank, Peter, dan Joey berdebat dan Semi adalah satu-satunya yang melihat betapa kecilnya Abigail dengan mudah melepaskan borgolnya. Ketika sisanya lihat dia, gigi gadis itu berubah dan menjadi tajam. Dia melompat ke Peter dan bersiap untuk menggigitnya sampai Frank menembaknya di dahi dan gadis itu jatuh ke tanah. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi, terutama ketika Abigail bangkit kembali dan menyeka dahinya. Seolah tidak terjadi apa-apa, gadis itu mengaum dan Joey menembaknya sebelumnya. Frank menutup pintu, menguncinya di 4 daging dan mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Semi tidak memiliki peralatan untuk membuka pintu atau jendela. Lebih jauh lagi, meskipun tampaknya mustahil, semua orang setuju bahwa gadis itu tidak normal. Jadi mereka mulai berbagi segalanya. Mereka tahu tentang vampir dan Peter pergi untuk isyarat biliar untuk menggunakannya sebagai taruhan. Sementara Semi pergi untuk bawang putih. Setelah kembali, Frank bersiap untuk menghabisi Abigail. Semua orang mengikutinya, kecuali Joey. Dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya melawan seorang gadis vampir. Setelah mencapai ruangan, dia seharusnya berada di dalam. Mereka menemukan bahwa dia telah melarikan diri pada saat itu. Musik terdengar dari lantai. Di atas, mereka bertiga tiba di sebuah ruangan, di mana mereka menemukan Abigail menari dengan tubuh Din yang terpenggal. Semi adalah orang pertama yang menghadapinya. Gadis itu memiliki lebih banyak kekuatan dan menjatuhkannya. Mengambil bawang putih dari tangannya untuk menciumnya, Abigail menjadi marah dan mulai memukulnya berulang kali. Frank mencoba membantu tetapi dia dengan mudah menjatuhkannya. Peter berhasil mengangkatnya, tetapi mereka berdua jatuh. Dia membawa salib yang digunakan gadis itu untuk menusuknya beberapa kali. Frank berhasil bangkit dan mencoba menusuk Abigail dengan pasak, tetapi dia menghentikannya dan menusuknya di kaki.
Ketiganya pergi dengan teriakan kesakitan, sementara Abigail memperhatikan mereka dan tersenyum. Joey sedang menunggu mereka, dan dia tidak terkejut melihat mereka terluka. Dia mencabut pasak dari kaki Frank dan kemudian mengusulkan rencana baru. Karena tidak ada senjata mereka yang berhasil, dia menunjukkan kepada mereka jarum suntik dengan obat penenang. Mereka biasa mengeluarkannya dari rumah ini. Joey yakin dia tidak berpura-pura tidur karena napasnya lambat dan teratur. Jadi dia mengusulkan untuk berpisah dan ketika seseorang menemukannya, dia harus memberitahu mereka di radio. Sehingga Joey datang dengan jarum suntik. Dari apapun yang lebih baik. Jadi semua orang menerima Frank, Joey dan Sammy. Berusaha menemukannya kecuali Peter. Dia meluangkan waktu bersamanya menikmati apa yang bisa menjadi minuman terakhirnya. Sammy mencapai lorong gelap ketika beberapa kelelawar terbang keluar. Dia menjadi takut dan akhirnya jatuh ke dalam kolam tetapi dia tidak sendirian di sekitarnya. Ada lusinan tubuh yang membusuk. Teriakannya terdengar di radio dan Joey bergegas mencarinya. Namun, Peter, yang bertemu Abigail. Dia berlari secepat yang dia bisa diikuti oleh gadis itu sampai sebuah pintu menabraknya dan dia jatuh dari tingkat kedua. Frank muncul di balik pintu. Jadi perhatian Abigail terpusat padanya. Dia mendorongnya menuruni tangga dan kemudian mencekiknya. Namun, sebelum dia mendapatkannya, Joey muncul tetapi gadis itu melihatnya dan melemparkan jarum suntiknya ke balik jeruji. Joey berlari untuk menyelamatkannya sementara Sammy menerjang gadis yang akhirnya menggigit lengan bawahnya. Dia kemudian mencengkeram kaki Frank dan mulai melayang menjauh darinya sampai Peter muncul dan jatuh di atasnya. Gadis itu kuat, tetapi Peter berhasil menjepitnya cukup lama agar Joey dapat mengambil jarum suntik darinya dan memasukkannya sedikit demi sedikit. Abigail berjuang untuk tenang sampai dia tertidur. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi pada Sammy? Abigail ditangkap di lift. Joey menemukan bahwa sebelumnya dia diinterogasi dan mereka menemukan bahwa dialah yang membawa mereka ke sana dengan bantuan Lambert yang bekerja untuknya. Tetapi mereka tidak dipilih secara acak. Masing-masing dari mereka memengaruhi bisnis ayahnya dalam beberapa hal. Jadi niatnya adalah untuk membalas dendam dan bersenang-senang pada saat yang sama. Namun, Joey menyimpulkan bahwa bukan hanya itu saja. Tetapi ayah Abigail sebenarnya telah kehilangan minat padanya dan bahwa Abigail melakukan semua ini sebagian dengan harapan bahwa ayahnya akan mencintainya lagi. Abigail menawarkan untuk meninggalkan salah satu dari mereka sebagai gantinya. Melupakannya, Peter mempercayainya dan bersedia untuk mencoba. Tapi hanya berhasil tertembak oleh Joey pada akhirnya. Mereka berdua pergi untuk menyembuhkan. Sammy-nya tidak mau tinggal. Jadi dia pergi bersama mereka meninggalkan Frank untuk mengawasinya ditinggal sendirian. Abigail lagi mengusulkan untuk membuka pintu dan aku akan membiarkanmu menyimpan semua darahmu. Frank berpikir dia lebih pintar. Jadi dia membuat Abigail memberitahunya cara keluar sebelum melepaskannya. Abigail memberitahunya bahwa ada pintu rahasia di toko buku. Dan di rak kanan, ada buku berjudul. Dan tidak ada yang tersisa. Yang dibukanya mengetahui hal ini Frank bersiap untuk pergi dan meninggalkan gadis itu terkunci. Tapi gadis itu hanya tersenyum karena ini semua adalah bagian dari permainan kita dan tertangkap adalah bagian dari itu dengan mudah. Dia menendang pintu dan menerjang Frank. Dia akan menghabisinya ketika Joey tiba. Dan dia melihat mereka. Tapi dia juga melihat sinar matahari datang dari jendela yang dibatalkan. Dia berhasil membuka sebagian kecil cukup untuk matahari yang terangkat untuk menyentuh tangan Abigail yang meledak saat gadis itu berteriak. Frank dan Joey menyaksikan tangannya, mulai beregenerasi dan kemudian pergi. Mereka berdua mencapai toko buku dengan jendela yang membiarkan sinar matahari masuk karena gigitannya. Sammy perlahan mendekatkan tangannya sampai dia menemukan bahwa tidak ada yang salah di sisi lain. Frank mencari rak yang tepat, sampai dia menemukan buku yang disebutkan Abigail. Meskipun dia kecewa melihatnya, tidak ada yang terjadi ketika dia mengeluarkannya. Mereka tampaknya terjebak dengan Abigail menunggu Nightfall untuk mengakhiri permainannya. Namun, terpikir oleh Sammy bahwa dengan sumber listrik, dia dapat menyebabkan korsleting. Jadi, pintu dan jendela akan terbuka. Frank tidak mau pergi bersamanya karena takut dia bisa menjadi vampir kapan saja. Jadi Peter yang sudah menyukainya memutuskan untuk menemaninya sementara Frank dan Joey mencarinya di sisinya saat mereka berjalan. Sammy mulai mendengar suara Abigail di kepalanya saat dia melihat bagaimana gigitan di lengannya memudar dan tiba-tiba Sammy berhenti. Menjadi dirinya dan dikendalikan oleh Abigail. Peter tidak menyadarinya sampai terlambat. Dan diserang oleh vampir, sampai dia meninggal karena pendarahan melalui radio. Joey dan Frank di sini. Suara Sammy meminta bantuan. Mereka bergegas mencarinya sampai mereka menemukannya terlentang. Berjongkok di atas tubuh Peter dari perilakunya, Joey segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, bukan? Dan ketika Sammy berbalik kecurigaannya terkonfirmasi, dia dan Frank berlari sampai mereka kembali ke toko buku, diikuti oleh vampir itu. Kemudian Joey melihat sebuah nampan dan menggunakannya untuk memantulkan sinar matahari ke tubuh Sammy.
yang meledak pada saat itu juga. Tiba-tiba mereka melihat sebuah pintu rahasia terbuka. Mereka pergi untuk menyelidiki dan akhirnya bertemu dengan Lambert yang ternyata juga seorang vampir. Dia mencengkeram leher Joey saat dia menjelaskan kepada Frank bahwa dia membawanya ke sana untuk menawarinya sebuah kesepakatan. Abigail mengubahnya 2 tahun lalu untuk mengumpulkan musuh-musuh ayahnya. Jadi dia bisa bersenang-senang dengan mereka. Tetapi Lambert sudah muak dan membutuhkan bantuan Frank untuk melenyapkan Abigail dan ayahnya serta mempertahankan semua bisnisnya. Alasan dia menawarkannya kepada Frank dan bukan orang lain adalah karena mereka berdua bekerja dan telah saling kenal sejak lama. Ambisi Frank menang dan dia setuju untuk diubah oleh Lambert dengan syarat dia tidak mengendalikannya. Lambert membanting Joey ke dinding dan kemudian menggigit Frank, dan membiarkannya meminum sebagian darahnya. Frank segera berubah, tetapi alih-alih menghabisi Joey, dia memasang pasak melalui punggung Lambert yang menodai seluruh tempat dengan darahnya. Selanjutnya dalam daftarnya adalah Joey. Tetapi saat itu Abigail tiba. Gadis itu tidak terkesan melihat Frank berubah menjadi vampir dan dia berlari ke arahnya untuk melenyapkannya. Namun, dia menangkapnya dan menggigit lehernya, menghisap darahnya darinya. Joey memanfaatkan momen itu dan membuka pintu dan jendela, di mana terlihat bahwa hari mulai gelap. Dia kemudian menemukan ponselnya dan pergi dari sana. Dia mencari jalan keluar. Tetapi dia menemukan pintu tertutup dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tidak dapat membukanya karena sadar bahwa dia hanya punya sedikit waktu tersisa. Dia memutuskan untuk meninggalkan pesan untuk putranya, yang dia tinggalkan dengan mengatakan bahwa dia mencintainya dan akan selalu mencintainya. Frank segera muncul, meraih Joey dan mengetuk pintu hingga terbuka. Dia mulai melemparkannya berulang-ulang. Tetapi ketika dia menjatuhkannya dari tingkat kedua, Abigail muncul dan menangkapnya dalam pelukannya. Dia mengaku terlalu lemah dan membutuhkan bantuannya untuk melenyapkannya. Jadi dia bergabung dengannya dan meskipun Frank menawarkan pertempuran dan bahkan menggigit Joey, mereka berdua akhirnya menusuknya dengan pasak dan membuatnya meledak berlumuran darah. Abigail berterima kasih kepada Joey atas bantuannya. Dia khawatir Frank menggigitnya tetapi Abigail meyakinkannya bahwa dia akan baik-baik saja. Sekarang dia sudah pergi. Joey akhirnya bersiap untuk pergi ketika seorang pria muncul di belakangnya. Ternyata itu adalah Lazar, ayah Abigail. Dia bersiap untuk menghabisi Joey. Jika bukan karena Abigail menghentikannya mengatakan itu, terima kasih padanya. Dia masih hidup mendengar ini. Lazar mengizinkan Joey pergi dan dia pergi. Jadi, malam hari ketika dia meninggalkan rumah dan saat memasuki van, dia menikmati yang manis. Kita telah mencapai akhir video ini. Bagi saya, ini saja. Saya harap Anda menyukai videonya dan Anda membagikannya dengan seseorang yang menurut Anda mungkin menyukainya. Jika Anda merasa kontennya menarik, jangan lupa berlangganan dan aktifkan ikon lonceng. Sampai jumpa.